Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel dakwah dan majelis ilmu Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan Indah Sidoarjo dalam kajian rutin kitab Rasmul Bayan yang diasuh oleh Al Ustadz Dr. Haji Ibrahim STMT. Tema kajian kali ini adalah penyakit syahwat dan syubhat sebagai penghalang mengenal Allah atau ma'rifatullah. Dilihat dari sumber dan penyebabnya, penghalang-penghalang itu ada dua macam, yaitu penyakit syahwat berkaitan dengan hati berupa nafsu dan kesenangan, dan penyakit syubhat berbagai hal yang menimbulkan keraguan. Penyakit-penyakit hati ini akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimanapun juga Allah akan mengampuni dosa-dosa umatnya selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anda bisa menyimak kajian-kajian yang lain melalui media sosial kami di YouTube dan follow kami di Instagram dan di Facebook. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like. Tinggalkan komen agar kami bisa terbantu untuk berbenah demi kemajuan channel ini. Dan yang paling penting, jangan sampai kajian ini berhenti hanya di HP Anda. Share channel ini kepada keluarga, sahabat, dan grup-grup komunitas Anda. Semoga dengan langkah kecil yang sederhana ini bisa membuat mereka yang melihat mendapatkan berkah dan hidayah. Dan bagi kita, insya Allah menjadi ladang amalan baik sebagai seorang mujahid yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Thumma anzala al-Qur'an fi syahr Ramadan hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hatta alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyasadu imani ma manin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, marilah silaturahim dan masjid salim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya puji syukur mana kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebahagiaan, ya. Maka tentunya nikmat kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, di mana pertama hari ini kita berikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insya Allah pasti dicatat Allah sebagai satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia yang surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Maka tentunya salat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, teladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pelaksana. Dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya kita sadar betul, kita yakin betul kita ada di majlis yang mustajabah, majlis yang senantiasa dibersamai oleh para malaikat atas perintah Allah,
dan para mereka menunggu doa-doa kita untuk diaminkan. Untuk kita mohon pada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Amin. Bapak Ibu yang Allah, pada kesempatan yang lain ini kita masih melanjutkan, yakni bab al-mawani fi ma'rifatillah, min ma'rifatillah, atau penghalang untuk mengenal Allah. Sebelum ke sana kita sedikit mengenang gitu ya. Ini hari ini tanggal 22 Oktober, tepat hari santri gitu ya. Subhanallah ya. Jadi satu hari ini banyak sekali peristiwa ya yang bertepatan pada hari ini, di mana minimal ada satu peristiwa yang besar, yakni peristiwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau memberikan apa istilahnya fatwa terkait dengan risalah jihad gitu ya. Resolusi jihad maksudnya. Yang itu tetap tepat di tanggal 22 Oktober tahun 1948 atau 45 gitu. 45 gitu. Jadi beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Dan Bapak Ibu yang Allah, ternyata itu menjadi satu awalan yang akhirnya peristiwanya, puncak peristiwanya di tanggal 10 November gitu ya. Berarti ada kurang lebih waktu 18 hari. 18 hari ini ada satu mobilitas yang dilakukan oleh para santri untuk berkumpul di Surabaya dalam rangka mempertahankan kemerdekaan untuk mengusir para penjajah. Bapak Ibu yang Allah, ini saya coba singgung. Apa kaitannya dengan materi kita? Materi kita pada malam hari ini. Ternyata Bapak Ibu, itu semua tidak bisa dilepaskan dengan ma'rifatullah. Jadi tidak mudah menggerakkan dalam waktu 18 hari gitu, untuk bisa menggerakkan seluruh potensi santri atau potensi umat Islam ya, kalau kita bisa sebutkan dalam seluruh di Jawa Timur khususnya, dari Lamongan, dari Jombang, dari Mojokerto, dari kalangan barat, dari Pasuruan dan sebagainya, dengan satu resolusi yang didaungkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu ya. Ini kalaupun para umat Islam saat itu tidak memiliki ma'rifatullah yang kuat, dia tidak akan mau untuk dia berjihad. Ini jadi lagi-lagi Bapak Ibu Allah, maka itu perlu kita miliki saat ini, kemudian kita kuatkan untuk anak cucu kita atau minimal di keluarga kita masing-masing untuk mengenal Allah dengan benar, sehingga suatu ketika manakala Allah perintahkan ada peristiwa-peristiwa khusus yang terkait dengan membela agama ini, membela negeri ini, pasti kita akan siap karena kita memiliki ma'rifatullah yang benar. Sehingga Bapak Ibu Allah, untuk bisa memiliki ma'rifatullah yang benar, kita harus memahami akan hal yang menghalangi kita dari mengenal Allah atau ma'rifatullah. Kemarin telah kita bahas, yang pertama ada dua. Yang pertama yakni penyakit subhat, maradus syahwat. Maaf ya, penyakit syahwat gitu ya. Ya, atau kita sebut dengan maridus syahwat atau maradus syahwat, penyakit syahwat. Kemudian yang kedua adalah maradus subhat, penyakit subhat atau penyakit keraguan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penyakit syahwat itu nantinya menjadi sebab Allah akan murka pada kita. Ya, yang kita senantiasa membantu di dalam surat Al-Fatihah, yakni maghdubi alaihim, maka Allah memurkai atas diri kita atau diri orang-orang yang tadi senantiasa memiliki penyakit syahwat. Kemudian yang kedua yakni penyakit subhat atau penyakit keraguan atau penyakit kebodohan gitu ya. Yang ini nanti kalaupun kita pertahankan, orang mempertahankan dengan penyakit subhatnya ini, itu akan menjadikan mereka menjadi orang yang tersesat atau dhalal. Sehingga dalam Fatihah kita senantiasa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada dua yang kita mohonkan pada Allah agar kita terhindar dari sifat kemarahan Allah, kemurkaan Allah, ghairil maghdub ya, waladdallin, dan orang yang sesat. Sehingga Bapak Ibu Allah, untuk menghindarkan murka Allah itu dibutuhkan mujahadah. Dan sedangkan untuk menghilangkan kesesatan yang terjadi pada seseorang ada pada diri kita dibutuhkan ilmu. Baik, Bapak Ibu yang Allah, maka kita coba perhatikan. Jadi saat kita bicara penyakit syahwat itu kemarin ada 5 ya. Yang pertama adalah al-fiskun, yakni pendosa.
Jadi orang akan memiliki penyakit syahwat yang kita tahu, dan saya Bapak Ibu, syahwat ini satu ketika lebih kita sebut dengan hawa nafsu misalnya. Sehingga Rasulullah pernah sampaikan pada kita semua bahwa musuh kita itu ada 4 yang paling ringan, orang-orang kafir, kemudian di atasnya orang munafik, di atasnya lagi syaitan, di atas lagi adalah syahwat atau nafsu kita. Artinya manakala kita bisa mengalahkan musuh yang utama kita, yakni hawa nafsu atau syahwat ini, maka bisa dipastikan kita bisa mengalahkan setan, munafik maupun orang-orang kafir. Bapak Ibu yang Allah, ternyata penyakit-penyakit syahwat itu yang pertama ada al-fiskun, kemarin kita bahas nih, yakni pendosa. Yani bagaimana kalau orang Islam, orang beriman tetapi suka melakukan perbuatan dosa, itu berarti dalam dirinya ada penyakit syahwat. Kemudian yang kedua, yakni al-kibrun, yakni kesombongan. Kemarin bahas nih. Jadi manakala orang itu memiliki rasa sombong dalam dirinya, artinya bahwa seluruh yang dia dapatkan itu semata-mata adalah kemampuan dia. Kemudian dia merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Dia tidak mau terima masukan orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah orang sifat sombong itu, maka dalam dirinya terdapat penyakit-penyakit syahwat. Yang ketiga, yakni dzulmun, yakni aniaya. Jadi kemarin kita bahas semua, jadi betapa Allah sangat membenci orang yang aniaya. Orang aniaya itu kebalikannya adalah orang yang adil. Adil itu berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dzulmun berarti dia mendolimi atau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Diperintahkan malah dilanggar. Disuruh langgar malah dilaksanakan. Itu contohnya seperti itu. Okay? Kita diperintahkan sholat malah kita tinggalkan. Kita dilarang untuk berjudi malah kita berjudi. Itu orang-orang zalim. Dan kezaliman itu bisa menzalimi untuk diri sendiri dan juga menzalimi orang lain. Baik, itu kemarin telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian penyakit syahwat yang keempat adalah al-kadzib, yang dusta. Jadi Allah, penyakit syahwat yang keempat adalah al-kadzib atau al-kadzibun, yakni dusta. Di mana di dalam kitab ini disebutkan bahwa orang yang berdusta amatlah dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena kedustaan inilah yang akan membawanya kepada kemurkaan Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yaktubun. Surat Al-Baqarah ayat ke-10. Di dalam hati mereka ada penyakit. Lalu ditambah Allah penyakit mereka dan bagi mereka siksa Allah yang sangat pedih. Kenapa? Disebabkan karena mereka berdusta. Bahkan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, Rasulullah bersabda, hendaklah kamu berpegang kepada kebenaran. Kenapa? Karena sesungguhnya kebenaran itu menunjukkan kepada kebajikan. Ya, saya kemarin di Baitul Salam kita bahas masalah kebajikan, ya. Apa? Ya, jadi kemudian dan kebajikan itu menunjukkan kepada surga. Saya ulang lagi, jadi karena sesungguhnya kebenaran itu menunjukkan kepada kebajikan dan kebajikan menunjukkan kepada surga. Kemudian sebaliknya, dan jauhilah olehmu akan dusta. Kenapa? Karena dusta itu menunjukkan kepada kedurhakaan, dan sesungguhnya kedurhakaan itu menunjukkan kepada neraka. Dan dia adalah seorang laki-laki tetap berdusta dan memilih bermaksud dusta hingga tertulis pada sisi Allah sebagai pendusta. Jadi di akhir hadis ini hamba disebutkan bahwa dia adalah seorang laki-laki yang dia berdusta, kemudian dia ingin melakukan kedustaan berikutnya dan sebagainya sampai dia dikenal di sisi Allah sebagai pendusta. Ya, baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu Allah, maka di sini yang disampaikan Rasulnya, orang-orang yang berdusta itu amatlah dibenci oleh Allah, karena kedustaan inilah yang akan membawanya kepada kemurkaan Allah. Mereka yang berdusta atas perbuatan salahnya akan mengakibatkan individu selalu melakukan kesalahan-kesalahan berikutnya. Ini sering kita jumpai, kalau orang sekali dusta, maka dia akan menutup lagi dengan kedustaan, menutup lagi dengan kedustaan, dan seterusnya. Dan hal seperti ini akan menjadikan dia akan dicap, gitu ya, diberikan satu tanda oleh Allah maupun oleh masyarakat sebagai pendusta. Jadi kalau kita kemarin sudah mengenal yang namanya Musailamah al-Kadzab, ya, dia ngaku nabi, maka pasti tutup dengan kedustaan.
Sama hanya nanti kita akan jumpai orang-orang yang senantiasa berdosa, kemudian kita tanya mesti berdosa lagi, ditanya ditutup lagi dengan kedosaan lagi dan seterusnya. Oke, baik. Bapak Ibu yang Allah, sehingga disebutkan bahwa sesungguhnya sebaliknya mereka yang jujur itu akan merubah kesalahannya sehingga terlepas dari kesalahan dan juga terlepas dari murka Allah. Harapannya seperti itu. Jadi kalau setelah melakukan satu kedosaan itu segera diluruskan. Bila perlu ada sebuah pengakuan, ada permohonan maaf, ada pertaubatan. Kalau itu tidak lakukan, maka insya Allah itu akan menghindarkan dari murka Allah. Sehingga Bapak Ibu Allah disebutkan pula bahwa di dalam kehidupan sehari-hari perbuatan dusta akan membawa kepada fujur dan kesesatan. Lagi-lagi Sami ya, udah sholat belum? Padahal belum bilang sudah gitu ya. Misal gitu. Udah ada orang amil datang ke rumahnya, Pak kita mau narik zakat. Oh saya sudah zakat di tempat sana, padahal belum gitu. Wonten nggih. Itu pasti ngoten. Begitu dikonfirmasi seperti itu. Ya. Artinya orang yang sadarnya berbuat dosa, maka yang muncul dia adalah sifat fujur maupun kesesatan. Kalau sudah seperti itu akan menjadi orang-orang yang fujur jauh dari kebenaran. Oke, baik. Bapak Ibu yang Allah, kebiasaan ini itu akan menjadikan kesalahan-kesalahan lainnya yang lebih besar, Bapak Ibu. Ya, ada sewu. Ini kan lagi musim nggih, kenceleng subuh gitu. Ini wonten cerita-cerita menarik. Bah, saya kemarin tuh naruh kenceng subuh di situ. Begitu kasih kita nggak usah, saya udah biasa di masjid atau di musola, pada nggak pernah misalnya. Atau bahkan dikasih lagi nggak usah, taruh aja di toko saya misalnya dan sebagainya. Itu terjadi Bapak Ibu. Dia betapa orang-orang yang dusta itu dia akan menggunakan segala cara untuk membohongi orang lain, pada sebenarnya dia membohongi dirinya sendiri. Dan Allah pasti tahu. Jadi, Bapak Ibu Allah, maka yang terjadi apa Bapak Ibu? Kalau tadi dia biasa melakukan kesalahan-kesalahan tadi, maka dia akan melakukan kesalahan yang lebih besar lagi. Mereka yang berdusta itu akan sangat jauh untuk mengenal Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu Maha tahu. Oke, sehingga kalau dia berdusta maka dia yakin bahwa Allah tidak tahu, seolah-olah Allah tidak tahu. Gitu. Tapi yang dimaksud di sini, yang dimaksud di dalam kitab ini yang termasuk penyakit syahwat tadi atau dusta yang masuk bagian penyakit syahwat adalah mereka yang berbohong dalam hal amalan dia. Ya, tadi saya contohkan ya, mungkin ada beberapa, kita sekarang kan banyak ambil zakat misalnya gitu ya. Ambil zakat datang ke rumah kita, Pak saya mau nawarkan mana zakatnya gitu. Oh enggak mas, saya udah diambil zakat B misalnya, padahal belum pernah bayar gitu. Apalagi sampai pada tingkatan saya udah bayar 10 juta di sana, dia biar dikenal sebagai orang yang dermawan dan sebagainya. Itu kebohongan besar akan hal seperti itu, dan dia tidak boleh kan gitu. Baik, Bapak Ibu yang Allah, sehingga tadi sampaikan bahwa jika kebohongan itu menjadi sebuah kebiasaan, yang muncul nanti akan melakukan kebohongan yang lebih besar lagi, itu pasti. Ngerti ya? Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu, mereka yang berdusta itu akan sangat jauh dalam hal apa untuk mengenal Allah. Ya tadi sudah kami sampaikan ya, maksudnya membohongi dirinya aja bisa, membohongi orang lain juga bisa, apalagi dia ingin membohongi Allah. Padahal Allah tidak pernah bisa dibohongi. Ngerti ya? Berarti dia secara otomatis dia menutup diri untuk mengenal Allah. Bapak Ibu yang Allah, sehingga disebutkan sini manusia saja berani dibohongi, maka Allah yang tidak terlihat pun akan mudah dibohongi oleh dia, padahal itu tidak mungkin bisa dibohongi. Sehingga dalam hati mereka itu ada penyakit, sehingga penyakit mereka cenderung mendustakan ayat-ayat Allah. Sehingga disebutkan di dalam surat 7 ayat 19, kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi Bapak Ibu Allah, ini terjadi di agama yang lain ya. Jadi satu ketika saya pernah ketemu teman Bapak Ibu, beliau mu'alaf ya, masuk Islam akhirnya.
kemudian ternyata masuk Islamnya mungkin belum sepenuhnya gitu ya. Dia masih ada pembelaan terhadap agama sebelumnya. Disampaikan, Ustaz, sebenarnya agama saya yang dulu gitu ya, tidak ada ajaran Trinitas itu. Lah, kok bisa sebenarnya? Karena ajaran Trinitas itu diciptakan oleh orang-orang. Jadi dia membenarkan, maaf Tuhan ya, saya sampaikan Yesus lah itu ya, dan menyalahkan orang-orang yang merubahnya itu semua. Sehingga saya sampaikan yang ini faktanya kitab yang ada yang terbaru adalah mengajarkan hal itu. Monggo dan seterusnya. Ya, baik. Sedangkan kalaupun Islam, Al-Qur'annya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Yesusnya akulah Allah yang menurunkan Al-Qur'an ini dan aku pula yang akan menjaganya. Itu pasti originalitasnya Al-Qur'an tetap jaga. Baik, itu contohnya ya. Jadi mereka semua mencoba merubah dengan kebohongan-kebohongan yang terjadi. Baik. Bapak Ibu yang Allah, itu yang keempat, yakni penyakit syahwat itu yang keempat adalah berdusta tadi. Kemudian penyakit syahwat yang kelima adalah kasratul ma'asi, yakni banyaknya berbuat maksiat. Jadi Bapak Ibu Allah, kita semua tahu bahwa al-iman itu yajid wa yanqus, naik dan turun. Yajid bil ta'ah, mangkus bil ma'asi. Naik dengan naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Dan penyakit syahwat itu Bapak Ibu, ini lagi-lagi kita bicara orang beriman ya. Orang beriman tapi dia senantiasa kasratul ma'asi, dia banyak melakukan kemaksiatan. Ya, disebutkan di sini bahwa perbuatan kesalahan akan menunjukkan dosa-dosa atau menumpukkan dosa-dosa sehingga akan menumpuk hati, menutup hati nurani mereka. Bapak Ibu Allah, sehingga banyak berbuat maksiat itu akan menghasilkan banyak dosa yang membawa kemurkaan Allah pula. Sebagaimana hati yang tertutup akibat dari dosa-dosanya akan menjauhkan dari hidayah Allah. Jadi paling gampang nonton Bapak Ibu. Jadi kemaksiatan itu kan melakukan dosa ya, melakukan banyak maksiat itu. Misal kita bisa menjaga hati kita, mata kita lah misalnya. Mata kita taumbar untuk melihat sesuatu yang semestinya nggak boleh kita lihat, aurat lawan jenis kita misalnya. Jangan saya kemarin jangan berso ya kalau udah pergi ke Singapura itu ya, kalau di mall itu kayak gitulah itu ya. Sampai ada ingatkan Ustaz, hati-hati ya, saya bilang gitu. itu fakta Bapak Ibu. Benar-benar didapatkan, bahkan naik lift bareng kayak gitu kita jalan, aduh subhanallah ya. Itu kalau kita biarkan Bapak Ibu, awalnya mungkin kita akan berat ya, kalau kadang insya Allah punya iman. Tetapi begitu nanti kita biarkan, lama kelamaan jadi sesuatu yang biasa, subhanallah ya. Itu akan menjadikan dosa. Kenapa? Karena itu sesungguhnya sesuatu yang dosa kecil jadi banyak ada artinya menutup kebaikan yang semestinya memberikan nuansa baru di diri kita. Kenapa? Kasratul ma'asi, banyaknya maksiat. Itu mantan. Oke lah, itu mungkin butuh momen tertentu ya. Hati, kita bicara hati kita masing-masing. Hati ini kan nempel gitu ya. Yang semestinya kalau kita perhatikan bahwa suatu ketika ada seorang sahabat ya, Wabisah itu datang kepada Rasulullah gitu ya, kepada Rasulullah menebak bahasanya kamu ingin bertanya terkait dengan kebajikan dan dosa. Iya ya Rasulullah. Gitu ya, kemarin sempat kita bahas di Baitul Salam ya. Apa yang dilakukan sama Rasulullah? Maka Rasulullah memegang dadanya Wabisah ini. Tanyakan pada hati nuranimu. Bapak Ibu yang Allah, maka hati kita ini sebenarnya sudah Allah berikan sebuah cermin kebaikan, yakni fitrah. Tetapi kalau hati kita ini kita penuhi dengan kemaksiatan Bapak Ibu, kecil saja misal, kita biasa bersuudzon pada setiap orang yang kita jumpai. Ada banyak, saya jumpai kadang orang tuh kalau ketemu kita yang diceritakan keburukan orang lain, pasti ada di majelis ini pulang-pulang bawa tadi lo si pokoknya jeleknya semua. Atau non sewu, paling gampang di majelis seperti ini. Dasar seperti ini ya. Wes gak usah ngaji di Baitul Salam, kenapa? Ternyata ada buru rawa. Yang diingat itunya Bapak Ibu.
Ini kelihatannya sepele, ini memang benar, tetapi itu seharusnya tidak itu yang dimunculkan. Atau sekarang ngaji dengan ini masjid ilah tuh, ibu-ibu rawani, buatan bunyi. Jadi di saat hati ini kita biarkan untuk melakukan satu kemaksiatan tadi dengan menilai keburukan orang terus menerus, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan Bapak Ibu, itu nanti yang muncul hati kita tidak lagi jernih seperti cermin itu. Ngerti ya? Ini yang terus harus kita kuatkan. Jadi misalnya misal itu tadi akhirnya tahu ternyata ini satu kesalahan yang kita buat karena ilmu yang kita pahami. Karena pemberitahuan orang yang berilmu, kamu salah, segera bertobat. Maka bagaimana cara kita bertobat? Maka yang pertama kita menyesali itu Bapak Ibu. Dan cara menyesalinya ada penuh sebuah konsekuensi disampaikan, aku kemarin salah, saya kemarin bohong. Ini ya. Jadi pertama menyesali. Kemudian yang kedua, maka memohon ampun kepada Allah sekaligus mohon maaf ada pihak-pihak yang terkait. Dan yang ketiga, tidak akan pernah mengulangi kembali. Jadi jalan lagi kuncinya tadi di ilmu. Termasuk nanti Bapak Ibu, kasratul maksiat ini itu jadi bukan dibutuhkan ilmu. Kalau tadi saya contohkan hati, hati ini sebenarnya sudah diberikan cermin yang bersih, tetapi bagaimana kita sendiri yang mengotori dengan satu sifat saja, yakni biasa suudzon pada orang. Ya itu terus akhirnya menjadi tidak lagi cermin itu tidak jadi bersih gitu ya. Maka tidak akan bisa melihat itu kebajikan atau dosa. Ngaten nggih? Baik. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad ya. Rasulullah bersabda bahwasanya jauhilah dosa-dosa kecil. Ini sabda Rasulullah ya. Sebab perumpamaan dosa-dosa kecil itu bagaikan sekumpulan orang yang sedang berada di sebuah lembah. Ada banyak orang kecil ya, kumpulan orang di lembah gitu ya. Kemudian orang pertama datang membawa sepotong kayu, dan demikian juga dengan orang-orang berikutnya membawa sepotong kayu semua. Mereka memasak roti mereka. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu dapat membinasakan dia. Jadi sekelompok ada satu lembah, kumpul banyak orang, masing-masing bawa kayu. Kemudian semua membakarnya masing-masing. Bisa jangan bayangkan ya, maka yang terjadi bukannya sekedar rotinya yang matang atau gosong, tapi orang yang lain juga akan terbakar. Ya, itulah dosa-dosa kecil yang itu akan bisa membakar diri kita semua. Dengan kata lain Bapak Ibu, kalau tadi saya contohkan mata, kemudian hati gitu ya. Kalau hati kita sudah sering melakukan dosa-dosa kecil, kemudian sampai benar-benar tertutup gitu ya, itu akan membuat kita tidak lagi memiliki satu nuansa kebaikan dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu yang Allah, termasuk juga di dalam surat ke-83 ayat 14 ya, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka ya, berkarat bahkan tertutup hati mereka karena dosa yang sering mereka lakukan. Ya, lagi-lagi Bapak Ibu, ini belum kita bicara sifat iri, sifat dengki dan sebagainya, hanya baru suudzon saja. Ini udah bisa merusak semuanya. Kadzib tadi, kebohongan tadi Bapak Ibu. Jadi kalau melakukan kebohongan dan kebohongan kemudian ditutup dengan kebohongan lagi, nanti Allah akan memberikan gelar sama dia ahli bohong atau pembohong. Itu Allah yang akan memberi Bapak Ibu. Ditutup sekuat apapun misal gitu ya. Atau dengan ada istilah gitu ya, bangkai itu ditutup seperti apapun tetap akan baunya ke sana. Oke. Tetapi lagi-lagi cara yang paling efektif ya udah kita lokalisir, kita putus, selesai. Biarkan diurusi oleh pihak yang ke sana. Insya Allah tidak ada pengaruhnya pada yang lain. Oke, baik. Bapak Ibu yang Allah, 4 penyakit tadi, penyakit syahwat ya, yakni pendosa, sombong, aniaya, dusta dan banyak berbuat maksiat tadi, itu menjadikan sebab Allah akan murka. Maka semua sifat tadi disebutkan di atas akan menimbulkan kemurkaan dari Allah SWT. Selain itu Allah juga akan memberikan pembalasan yang setimpal atas perbuatannya dan juga mendapatkan azab dari Allah SWT. Ya, semoga kita semua terhindar dari itu, Allahumma amin. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalaupun tuh misal ada, tidak semuanya lah, salah satu di antara kita dari 5 itu ada sebagian di diri kita misalnya,
Gimana solusinya? Ternyata kitab ini memberikan satu gambaran, satu solusi, yakni dengan cara mujahadah. Okay. Jadi sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ya, ayat ke-69, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Ini kalimatnya indah banget ya. Walladzina, dan orang-orang jahadu yang dia berjihad dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Mencari keridhaan Allah. Fina ya, lanahdiyannahum, maka Allah akan tunjukkan jalan kepada mereka. Subulana, jalan-jalan kami, jalan-jalan Allah. Ya, jadi Bapak Ibu Allah, untuk menghindarkan 4 penyakit syahwat tadi itu, jalannya adalah kita bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, gitu ya. Dan wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah beserta orang yang berbuat baik. Atau dengan kata lain, ihsan adalah berbuat baik dengan penuh kualitas. Saya yakin Bapak Ibu, kebohongan itu akan tertutup manakala kita bersungguh-sungguh untuk menjaga kredibilitas kita. Kita nggak akan berbohong. Saya yakin kebiasaan-kebiasaan berbuat maksiat itu akan hilang dengan dirinya kalau kita bersungguh-sungguh untuk menjaga itu agar kita menghindari hal seperti itu. Kemudian kita juga akan menghilangkan kesombongan kita manakala kita bersungguh-sungguh untuk menghindari itu, ya, bahwa kita adalah makhluk yang cukup kecil, ya, kita harus butuh Allah, kita butuh masyarakat dan sebagainya. Ya, sehingga Bapak Ibu Allah disebutkan pula bahwa meskipun demikian, sifat-sifat yang bisa disembuhkan dengan usaha yang penuh mujahadah atau sungguh-sungguh tadi, kesungguhan dalam apa? Dalam menjauhkan diri dari syahwat merupakan satu jihad tersendiri. Ya, tanpa mujahadah individu akan tetap terbelenggu dalam kemaksiatan yang dibuatnya, itu pasti. Ya, oleh sebab itu para sahabat Nabi dulu melaksanakan taubatnya itu dengan istighfar selalu, ya, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Istighfarnya astagfirullah, benar sungguh-sungguh. Baik itu berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, juga dengan sungguh-sungguh. Semua dilaksanakan dengan mujahadah. Sehingga Bapak Ibu Allah SWT menyebutkan bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apapun akan diberi banyak jalan keluar untuk mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya. Semoga kita semua bisa terhindar dari penyakit-penyakit syahwat. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila sunnatinaba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.